Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Nah, di sini ada motor Mio ya, motor Yamaha Mio. Ini barusan datang, didorong sama orangnya. Macet, kondisinya macet. Tadi saya pretelin untuk melihat, untuk mencari kendala macetnya dari apanya. Sekarang kita coba untuk menyalakan. Kontak on. Nggak mau nyala. Nggak mau nyala teman-teman ya. Kita lihat. Mesinnya masih ada. Kontak on ya. Gak ada api. Kita lepas bagian, kita lihat dari ini teman-teman ya. Ini kabel dari CDI yang masuk ke kuil. Jadi arus yang arus keluar dari CDI masuk ke kuil ada dari kabel ini, warna oranye. Kita lihat dulu dari sini. Kabelnya, kita cari kabel lagi. Ini ya kabelnya. Kita gunakan, kita pasang. Enggak. Keluar api, tidak ada lentikan yang dari CDI menuju ke kuil, nggak ada lentikan kelistrikan. Sekarang kita cari dari CDI nya. Ini CDI nya di sini. Kita cari harus 12 volt yang ini, yang warna coklat. Ini harus 12 volt. Terus dari pulsernya juga nanti kita lihat yang pulser ini putih leres biru sama putih leres merah, ini pulser. Terus yang oranye ini yang
yang ke CDA tadi, yang ke coil tadi, yang kita cek pakai kabel ini yang tidak keluar arusnya. Itu dari CDA keluar lewat, dari CDA keluar lewat jalur ini, kabel warna oranye ini ke coil. Nah ini yang warna coklat ini, yang warna coklat ini adalah arus 12 volt dari kontak, dari aki ya, aki masuk ke kontak, aki sama kiprok ini kiprok, aki saya lepas dari kiprok masuk ke kontak, terus keluar terbagi ke sini, arus DC ini ya, arus DC. Kalau kiprok ini normal, arus yang maksimal keluar di sini adalah 14, sekian kalau kiprok ini normal ya. Tapi kalau kiprok atau regulator ini nggak normal, bisa jadi arusnya juga kacau ya. Ini arus DC yang keluar dari keluar dari kontak, dari aki atau kiprok jalur ini. Nah ini ke atas ke kontak ya, ini ke sana seret ke kontak, terus ini kontak on terbagi menjadi warna coklat, ke atas warna merah, dari kontak keluar lagi terbagi menjadi warna coklat. Untuk motor Yamaha ya, untuk motor Yamaha pada umumnya arus 12 volt yang keluar dari kontak itu berwarna coklat. Nah ini coklat, terus yang ini yang tengah ini hitam, hitam ini massa, yang tengah ini hitam massa. Di sini ada 5 kabel. Dan untuk warna putih 2 ini, yang satu leres hijau nih ya, biru, yang satu laras biru, yang satu laras merah, ini pulser. Nah sekarang kita cek untuk kabel-kabelnya, kabel soketnya kita cek dulu. Untuk mengetahui kabel ini pulser ya, yang pulser ini ya, yang pulser ini normal atau tidak normal, maksudnya pulsernya ya, itu kita gunakan, saya biasa menggunakan ini balon LED nih, lampu LED ini ya, kita gunakan, kita tancapkan di kedua jalur ini. Nah ini kabel warna putih ini kita lihat di sini, di dua jalur sini ya, kita tancapkan, kita lihat apa pulsernya normal atau tidak. Kita pastikan tertancap sempurna ya teman-teman ya. Kita lihat dulu. Harus tertancap sempurna ya. Setelah itu kita selang. Ini sudah tertancap. Setelah itu kita selang. Kalau ini menyala, berarti pulsernya aman. Untuk pulsernya aman. Untuk pulsernya aman ya. Sekarang kita cabut, kita lihat untuk yang arus DC, yang arus DC-nya, yang coklat. Untuk yang coklat, kita pinjam dulu kabel yang ini. Pakai kabel ini bisa, atau pakai balon juga bisa. Terus kita cari di sini. Nanti kalau ada percikan berarti normal. Udah ya. Udah.
Terus untuk melihat apa masa ini yang hitam kan ground atau masa itu jalurnya terputus atau tidak, kita gunakan ini teman. Kita gunakan ini, kita tancapkan pakai ini juga ya, yang hitam ini hitam. Terus kita jepit yang hitamnya ya. Terus untuk yang ini satunya, ujung yang ini, yang hitamnya dijepit seperti ini. Ujung yang ini masukkan, tancapkan ke yang coklat. Kalau ini nyala berarti jalur hitamnya aman. Berarti aman. Nah, kalau untuk melihat yang ini, yang oranye ini ya, untuk melihat yang oranye ini kita gunakan tester. Kita gunakan multi tester. Di salah satu ujung kabel ini merah atau hitam, tancapkan ke sini teman-teman. Tancapkan ke kabel yang kita cek untuk arusnya tadi ya. Ini satu aja udah. Terus yang satunya ke, nah yang ini sudah tertancap ya, tertancap di jalur yang oranye. Terus yang ini teman-teman perhatikan, teman-teman perhatikan untuk jarumnya ya. Teman-teman perhatikan untuk jarumnya, kalau ini bergerak berarti tersambung. Nah ini bergerak, aman. Arti untuk semua kabel ini aman teman-teman. Untuk semua kabel ini aman. Bisa jadi hilang kelistrikan ini karena CDI ya. Bisa jadi karena CDI ini. Bisa jadi karena CDI, tapi juga bisa karena kiprok ini teman-teman. Bisa juga karena kiprok. Kita coba dulu ya. Kita pasang dulu. Kalau ini nanti keluar arus, ya, kemungkinan terbesar CDI. Kemungkinan terbesar CDI. Tapi juga bisa regulator atau kiproknya. Nah, ada ya teman-teman ya. Ini. Ada, sekarang kita pasang. Ini bisa jadi CDI-nya itu sudah kurang optimal kinerjanya, tapi juga tidak menutup kemungkinan regulator atau kiprok itu bermasalah. Tinggal kita ukur nanti. Kalau motor ini bisa nyala, kita ukur voltase yang keluar dari regulator berapa ampere. Nah kita coba keluar atau tidak. Teman-teman perhatikan ya. Nah, kelihatan teman-teman. Insya Allah nyala ini ya. Insya Allah bisa nyala. Kita coba pasang.
Nyala ya. Alhamdulillah menyala teman-teman ya. Tapi kita belum bisa memastikan bagian mana yang bermasalah. Soalnya tadi seperti teman-teman lihat di video awal, itu motor ini tidak ada kelistrikan. Dari apa? Kabel coil nggak ada. Terus dari kabel yang keluar dari CDI, kabel oranye tadi. Nah, kabel yang ini yang nancep ke coil ini kan dari CDI, ini juga tidak ada. Nah, setelah kita melakukan pengecekan ya, jadi tadi seperti teman-teman lihat, saya tidak melakukan apa istilahnya pembenahan apapun ya, cuma kita cek saja, terus kita tancapkan lagi, dan regulator pun tidak saya buka ya, tadi hanya melepas CDI, kita cek jalurnya, ternyata semua normal, kita pasang lagi dan arus keluar. Jadi kemungkinan bisa jadi dari CDI atau regulator. Nah, sekarang mumpung motor sudah nyala, kita lihat untuk arus yang keluar dari regulatornya. Karena apa? CDI ini adalah menganut sistem pengapian DC. Jadi arusnya adalah 12 volt. Arus 12 volt. Jadi kalau ada kekurangan pasokan arus yang keluar dari kiprok regulator ini, ada kekurangan atau ada apa namanya, regulator ini sudah ada masalah ya, sudah mengalami soak ya, itu bisa jadi menyebabkan CDI ini jadi tidak stabil kinerjanya, tidak stabil. Jadi seharusnya minimal dari regulator ini keluar arus, kalau keadaan normal ya, keluar arus 13, kurang lebih 13 volt sampai 14, sekian, kurang lebihnya seperti itu kalau kondisi normal. Kalau di bawah 12, kalau 12,8, di bawah 12,8 itu masih bisa, 57 itu masih bisa. Tapi kalau sudah jauh di bawah itu, apalagi 11, 10, apa lebih jauh di bawahnya lagi, voltasenya itu dipastikan akan mengalami kendala seperti ini. Motor bisa tiba-tiba macet, tiba-tiba nyala. Soalnya apa? Kinerjanya sudah tidak maksimal. Kinerja regulatornya tidak maksimal. Dan untuk motor Mio ini, meskipun tidak menggunakan aki, itu bisa nyala. Cuma arus yang keluar dari regulator itu nggak stabil. Arus yang keluar dari sini yang menyuplai sistem kelistrikan di motor ini, terutama yang ke CDI ini ya, itu tidak stabil, dan itu yang berisiko menyebabkan CDI ini cepat mati. Karena CDI ini yaitu tadi menganut sistem 12 volt, jadi arus stabil di sini harusnya 12 pas yang ke CDI ini ya, itu. Nah, berhubung untuk motor ini akinya sudah tidak bisa ditolong lagi ya, katakanlah sudah tidak ada akinya, meskipun ada toh akinya mati total sudah, itu jadi mengandalkan regulator ini. Sekarang kita lihat untuk arus yang keluar dari regulator ini berapa volt. Kita coba nyalakan lagi dan kita ukur untuk arusnya menggunakan multitester ini. Kita ukur dulu. Jadi nanti bisa disimpulkan penyebab utama motor ini macet bagian apa. Kalau sekarang masih kemungkinan ya antara CDI sama regulator.
Ini kabel arus massa ya, massa main kasih ke hitam ada di kabel massa. Hitam, terus merahnya di sini teman-teman. Ini ada kabel warna merah, kita taruh di sini merahnya. Nah seperti ini ya, ini saya pegang seperti ini saya pegang seperti ini sambil susah teman-teman ya. Setelah saya posisikan, dan kelihatan ya. Nah ini sudah, sekarang kita nyalakan. Voltase yang ada berapa yang keluar. Nah seperti yang teman-teman lihat ya, harusnya kecil sekali ya, kecil sekali yang keluar dari regulator ini, sangat kecil sekali teman-teman. Motor ini yang bermasalah ada pada regulator ini, karena arus yang menyuplai CDI itu terlalu kecil, ya memang nyala tapi nanti tidak akan bertahan lama, jadi didiamkan, bisa jadi motor ini mati lagi. Sekarang kita tunggu untuk, ini panas nih, sedikit hangat ini sudah, padahal masih barusan nyala ya. Nah kita tunggu keputusan orangnya gimana, soalnya motor ini ditinggal pulang sama orangnya, nanti ganti regulator atau gimana. Kalau memang yang penting nyala ya sudah nyala, tak suruh bawa pulang aja nanti gitu. Tapi kalau minta ganti regulator ya diganti. Oke, cukup sekian dulu, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.